Tentang tutorial analisis statistik uji ANOVA 3 arah. Di sini ada judul penelitian, analisis pengaruh tipe kepribadian dimensi matrix types indikator atau biasa kita singkat dengan MBTI, kemudian perbedaan gender dan gaya berpikir terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika HOTS. Nah, di sini kita punya X1-nya yaitu tipe MBTI-nya, kemudian X2-nya ada perbedaan gender, X3-nya ada gaya belajar, dan variabel Y-nya kemampuan pemecahan masalah matematika HOTS. Nah, untuk menganalisis uji ANOVA itu uji prasyaratnya adalah di mana data yang kita miliki harus berdistribusi normal. Maka sebelum itu kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data sampel memiliki distribusi normal atau tidak, di mana uji hipotesisnya itu yaitu H0-nya sampel berdistribusi normal dan H1-nya sampel tidak berdistribusi normal dengan tingkat signifikansi alfanya ada 0,05. Nah, jika nilai signifikansinya itu lebih besar daripada alfa, maka sebaran datanya dianggap normal. Akan tetapi apabila nilai signifikansinya itu kurang dari alfa, maka sebaran data dianggap tidak normal. Oke, langsung saja ke datanya. Di sini kita sudah memiliki beberapa data. Nah, ini sampelnya, jumlah sampelnya itu kita punya ada 96. Kemudian tipe MBTI-nya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada artisan, guardian, rasional, dan idealis. Kemudian gendernya di sini kita punya gender laki-laki dan perempuan, serta tipe gaya berpikirnya itu ada SK, SA, AK, dan AA. Oke, sebelum itu kita langsung coba tutorialnya di SPSS. Nah, sebelumnya kita harus menulis variabel view-nya. Di sini kita buat MBTI, kemudian jenis datanya nominal, value-nya. Nah, ini untuk artisannya 1, untuk 2-nya ada guardian, 3-nya rasional, dan 4-nya untuk idealis. Untuk gendernya di sini 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Gaya berpikirnya ada 1 untuk SK, 2 untuk SA, 3 untuk AK, dan 4 untuk AA. Dan untuk nilai HOTS-nya di sini ada 2 desimal, yaitu ada 2 angka nanti di belakang koma, karena nilainya itu berbentuk koma. Untuk jenis datanya scale. Langsung kita ke data view. Nah, di data view ini kita masukkan nilainya. Jadi nilai yang kita masukkan adalah nilai yang sudah kita ubah. Jadi ini kan ada artisan itu kodenya 1, guardian 2, dan seterusnya. Begitu pula laki-laki dan perempuan serta ada AA, AK, SK, dan SA dengan nilai hostnya sebanyak sekian. Oke. Sebelum itu, kita harus uji normalitas terlebih dahulu. Caranya, kita klik menu Analyze, kemudian Descriptive Statistic, Explore. Kita masukkan, ini awalnya di sini ya teman-teman. Kita masukkan nilai HOTS-nya ini ke Dependent List, kemudian option-nya jangan lupa. Oke, kita ke menu plot-nya, jangan lupa Normality Plots with Test, ini dicentang. Kemudian continue, dan OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, untuk nilai yang telah kita miliki, dengan rata-rata sekian, nih ada deskriptif statistiknya, nilai minimum, nilai maksimum. Nah, di sini kita peroleh bahwa nilai signifikansi baik secara Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, dua-duanya lebih besar daripada 0,05. Berarti
data ini berdistribusi normal. Maka kita bisa lanjut untuk mengujinya ke uji ANOVA 3 arah. Nah, untuk uji ANOVA 3 arah sendiri, di sini karena 3 variabel, kita memiliki hipotesis, 4 hipotesis, di mana yang pertama ada pengaruh yang signifikan antara tipe kepribadian MBTI terhadap kemampuan pemecahan masalah, kemudian pengaruh perbedaan gender terhadap kemampuan pemecahan masalah, pengaruh gaya berpikir terhadap kemampuan pemecahan masalah, dan yang terakhir ada pengaruh tipe kepribadian MBTI, perbedaan gender, dan gaya berpikir terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk hipotesis statistiknya di mana H0-nya itu A1 sama dengan A2. Berarti H1-nya tidak ada, H0-nya itu tidak ada perbedaan. Untuk H1-nya sekurang-kurangnya alfa X itu tidak sama dengan 0. Maksudnya di sini H1-nya itu terdapat perbedaan. Jadi tujuan analisis ANOVA yaitu kita ingin menolak H0. Seperti itu. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusannya, di mana ketika p-value itu lebih kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Dan apabila p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, untuk uji ANOVA-nya di sini kita punya tabel. Jadi nanti yang kita cari tahu adalah nilai ini. Ada nilai A1, B1, C1, ada A1, B1, C2, hingga ke A4, B2, C4. Nah, ini pembagian dari tipe MBTI-nya ada artisan, A1, guardian, A2, rasional, A3, idealis, A4. Gendernya ada laki-laki dengan kode B1, perempuan dengan kode B2. Dan untuk gaya berpikirnya ada sekuensial konkret dengan kode C1, sekuensial abstrak dengan kode C2, acak konkret dengan kode C3, dan acak abstrak dengan kode C4. Lanjut kita uji ANOVA 3 arah. Kita ke menu Analyze, kemudian di General Linear Model, ke univariate. Nah, untuk nilai Hodge-nya kita masukkan ke dependent list, dan untuk faktor-faktor yang lain kita masukkan ke fixed factor. Kemudian klik option, klik centang descriptive statistik. Oke, continue. Dan klik OK. Nah, di sini kita memperoleh hasil pada gaya berpikir 1, yaitu SK, jumlah anaknya ada 24 anak. SA-nya 24 anak, AK-nya 24 anak, AA-nya 24 anak. Jadi di sini masing-masing gaya berpikir memiliki jumlah anak yang sama. Laki-laki dan perempuan juga N-nya 48 dan juga perempuannya 48, artisannya 24, guardiannya 25 anak, rasionalnya 24, dan idealisnya ada 23 anak. Nah, deskriptif statistiknya ini kita peroleh gaya berpikir SK, gender laki-laki pada MBTI artisan itu mempunyai nilai rata-rata sebanyak 39,3033 dengan N-nya sebanyak 3. Jadi rata-ratanya sekian. Pada kotak ini gaya berpikir SK, gendernya laki-laki, MBTI artisan, itu jumlah anaknya hanya ada 3 anak. Begitu pula seterusnya. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari tabel analisis ANOVA. Ya, mulai dari sini gaya berpikir di sini mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berarti terdapat perbedaan gaya berpikir terhadap kemampuan pemecahan masalah nilai Hodge itu. Nah, berarti di sini H0-nya ditolak.
Untuk gendernya, ternyata signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, berarti H0-nya diterima, berarti tidak ada perbedaan berdasarkan gender. Dan untuk tipe MBTI-nya di sini juga kurang dari 0,05, berarti terdapat perbedaan kemampuan pemecahan matematika HOTS berdasarkan tipe MBTI peserta didik. Kemudian untuk masing-masing ada interaksi gaya berpikir dengan gender, gaya berpikir dengan MBTI, gender dengan MBTI, gaya berpikir, gender, dan MBTI. Ternyata masing-masing dari mereka mempunyai nilai signifikan yang lebih besar daripada 0,05. Berarti pada penelitian ini tidak menemukan adanya interaksi antara beberapa variabel untuk mempengaruhi variabel Y. Begitulah cara untuk uji ANOVA menggunakan SPSS. Demikian tutorial untuk uji ANOVA-nya. Saya tutup. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.